biasa perkenalkan nama saya Asel dari Smart Science, sebuah peserta di berlangsung. Di sini saya akan memberitahu topik yang harus ada di selama peserta berlangsung. Yang pertama, agar Anda tidak boleh makan, minum, dan juga merokok. Buanglah sampah-sampah yang telah kerjakan dan jagalah kota berita ceritanya agar tidak meluas mendapat mengganggu konsentrasi dari sampah-sampah tadi. Kerja kamu hanya durasi 20 menit saja, pastikan agar Anda tidak menjaga pertemuan mulut sampai ikan kali berakhir. Baiklah, presentasi dengan saya akan mulai untuk Anda. Selamat siang dan selamat menyaksikan. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Baik ya, luar biasa. Kami keluarga besar Royal Safari Garden senang sekali bisa menemani hari libur Anda dengan mempersembahkan presentasi edukasi dari satwa-satwa terampil. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami karena Anda dan keluarga telah memilih menginap dan berlibur di Royal Safari Garden. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nurul Fadila dari tim Life Science yang akan menemani presentasi kurang lebih 20 menit ke depan. Namun sebelum presentasinya dimulai, di sini saya mau mengajak Anda semuanya untuk bernyanyi terlebih dahulu. Setuju? Boleh diri dengan tepuk tangan berirama. Ini hari bahagia bersama keluarga. Mari kita bergembira di Royal Safari Garden. Ini hari bahagia bersama keluarga. Mari kita bergembira di Royal Safari Garden. Baik, boleh minta tepuk tangannya. Terima kasih. Dari Royal Safari Garden, kami memiliki fasilitas scuba burung, di mana di dalamnya terdapat 450 ekor dari 60 jenis spesies yang berbeda, mulai dari burung endemik Indonesia hingga burung eksotis mancanegara. Dan sebagai persembahan pembuka, di sini kami akan hadirkan manuver cantik dari terbangnya burung eksotis mancanegara. Dan ini dia akan hadir, ada burung Arauna Makau atau burung blue and gold Makau. Perkenalkan, namanya Runi. Runi itu merupakan burung blue and gold Makau yang berasal dari Amerika Latin dan tersebar di Peru, Panama, Bolivia, Ekuador, dan juga Brazil. Dan dengan bagainya di sini kami perkenalkan Runi, merupakan hasil penangkaran dari Royal Safari Garden yang saat ini usianya sudah 4 tahun. Nah, bisa dilihat warna ini, Runi ini memiliki warna yang sangat colorful. Ada biru, kuning, hijau, dan juga putih. Nah, pada kesempatan siang hari ini, Runi akan memperlihatkan aktivitas normal behaviornya ketika mereka berada di alam liar. Dan akan disimulasikan menggunakan 2 buah hula hoop. 1 buah hula hoop. Diulang lagi Runi. Kembali mengambil ancang-ancang. Sudah siap Runi? 1, 2 buah hula hoop berhasil dilewati oleh Runi. Tapi tidak cukup dengan 2 buah hula hoop. Di sini akan ditambah menjadi 3 buah hula hoop sekaligus. Tapi di sini aku mau ngajak adik-adiknya, ada yang mau pegangin hula hoop buat Runi? Ada yang mau? 3 orang aja. Kakaknya boleh. Boleh maju? Kamu boleh maju sini. Satu lagi, kakaknya belakang boleh? Tugas dari kakak-kakaknya di sini cukup memegangkan hula hoop aja buat Runi ya.
Kakaknya boleh sebenarnya nih. Sudah siap Runi? Kembali mengambil ancang-ancang. Diperhatikan targetnya Runi. Sudah siap dan waduh masih dilewati. Kayaknya kakaknya masih boleh maju ke depan sedikit. Nah boleh diangkat sedikit lagi hula hoopnya. Ancang-ancang kembali Runi. Sudah siap Runi? Mengambil ancang-ancang terlebih dahulu. Dan 1, 2, 3 mulai berhasil dilewati oleh Runi. Di sini Runi memperlihatkan bahwa burung Blue and Gold Macau mereka memiliki bentangan sayap yang begitu seimbang dan mereka mampu melewati berbagai rintangan. Dan di dunia itu terdapat 17 jenis makau dan terbagi dari 3 kategori. Ada yang kecil, yang sedang, dan juga yang besar. Dan di Royal Safari Garden kami memiliki 2 jenis burung makau. Ada burung Blue and Gold Macau dan ada burung Green Wings Macau yang nanti bisa Anda lihat di area kubah burung Dewi Kirarit. Baik, inilah persembahan dari Runi sebagai pembuka. Terima kasih Runi. Di sini ada yang tahu gak sih makanan dari Runi itu apa saja? Ada kacang, ada apa lagi? Ada jagung, apa lagi? Beras merah, enggak makan ya Pak ya kalau beras merah. Apa lagi nih? Biji-bijian ya, lebih tepat ya. Ada apa lagi? Banyak ya varian makanan dari Runi ini seperti ada buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran. Atau sekali mereka pun akan memakan tanah liat. Karena ketika mereka makan makanan yang mengandung racun, maka mereka akan menetralisirkan racun tersebut menggunakan tanah liat. Baik, sebagai persembahan selanjutnya di sini akan kami hadirkan burung endemik Indonesia. Kira-kira ada burung apa? Langsung saja ini dia bersama Kak Asep. Halo Kak Asep. Halo semuanya. Waduh, ada yang tahu gak sih Kak Asep bawa burung apa? Kakak tua apa nih? Jamur kuning, kecil apa besar? Besar, emang betul Kak Asep? Betul sekali. Betul ya, ini lebih tepatnya burung kakak tua jamur kuning besar atau dengan nama latinnya kakak tua Galerita triton. Kita kenalan dulu yang ini namanya siapa Kak Asep? Namanya Cita. Namanya Cita, waduh kayak gak asing, ada nama panjangnya gak? Cita-cita. Cita-cita, waduh ngefans banget nih ya kayaknya Kak Asepnya ya. Kali ini Cita kesini mau ngapain Kak Asep? Di sini kita mau mengajak interaksi adik dan juga bapak ibunya. Cukup kebiasaan dari saya tempat duduk masing-masing. Mau mengajak berinteraksi, siapa yang mau berinteraksi boleh diangkat tangannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, waduh banyak nih Kak Asep bisa. Boleh banget. Boleh banget ya. Nanti di sini akan dipilih oleh Mas Ari. Ya, yang sudah siap boleh berdiri. Dan langsung saja tinggal. Nah, tentunya pengunjung yang kami perlihatkan ini adalah aktivitas normal behavior dari burung kakak tua ketika mereka berada di alam liar. Biasanya mereka akan membawa beban menggunakan paruhnya, tapi bukan membawa stiker ya Bapak Ibu ya. Mereka akan membawa daun kering dan ranting kering yang akan mereka jadikan material saraf. Tentunya tidak hanya dengan daun kering dan ranting, mereka pun akan membawa makanan yang nantinya akan mereka makan bersama-sama di dalam sarang. Dan beberapa kelompok mereka mampu menegakkan jangkauannya dengan begitu tinggi, itu untuk mengekspresikan suasana hatinya ketika mereka merasa senang, sedih, ataupun merasa terancam. Dan jika mereka merasa terancam, biasanya mereka akan menggigit menggunakan paruhnya atau
bercakar menggunakan kuku kakinya. Bahkan karena mereka memiliki paruh yang begitu kuat, dengan paruhnya mereka mampu memecahkan biji kenari hanya dengan satu gigitan saja. Dan berkata mereka memiliki keunikan, mereka memiliki kelenjar jantan pun. Di mana kelenjar tersebut digunakan untuk mengelola air ketika terkena hujan, maka bulu-bulu mereka tidak akan basah. Dan untuk membedakan jantan dan betina dari burung kakak tua, kita bisa lihat dari iris bola matanya. Jika yang jantan, mereka memiliki iris bola mata berwarna hitam pekat, dan jika yang betina, mereka memiliki iris bola mata berwarna merah kecoklatan. Dan perubahan pada itu bisa dilihat ketika burung kakak tua sudah di atas usia 3 tahun. Jika usianya masih sangat muda, mereka memiliki iris bola mata berwarna coklat muda. Masih ada kaset? Sudah cukup, baik ini yang terakhir ya Mas Ari. Mohon maaf tidak bisa berinteraksi dengan semuanya karena waktunya yang cukup terbatas. Sudah cukup? Boleh kita tepuk tangan untuk Anda semuanya. Terima kasih dari nomor sebelah dari Cita bersama Kak Asep. Terima kasih Kak Asep. Nah, Cita itu merupakan hasil penangkaran dari Royal Safari Garden, di mana Royal Safari Garden itu merupakan salah satu unit dari Taman Safari Indonesia. Dan Taman Safari Indonesia adalah lembaga konservasi yang telah berhasil mengembangbiakan satwa-satwa. Di mana Taman Safari Indonesia telah berhasil melepas liarkan ada curit Bali di Taman Nasional Bali Barat, ada sepasang orang Jawa di kaki Gunung Gede Pangrango, ada 6 ekor komodo jantan di Pulau Nusa Tenggara Timur, dan lebih terbarunya Taman Safari Indonesia telah berhasil melepas liarkan ada landak Jawa dan banteng Jawa di Pangandaran. Tentunya itu semua berkat Anda karena telah memilih unit-unit Taman Safari Indonesia sebagai destinasi wisata bersama keluarga. Boleh kita tepuk tangan untuk Anda semuanya. Terima kasih. Dan sebagai persembahan selanjutnya, di sini telah disediakan beberapa rintangan. Dan langsung saja ini ada Saka Domestic Royal Safari Garden. Dan akan hadir bersama main putra kami kembali bersama Kak Asep. Halo Kak Asep. Halo. Waduh, mau pada main-main ya? Temennya banyak banget di Kak Asep. Boleh dikenalin satu persatu? Boleh dong, yang pertama ada Dikta, Ada Diksa, Lucy, ada Lucy, Lily, ada Lily, dan yang lagi ada Arlo. dan yang paling gampang itu ada Arlo. Rintangan yang pertama buat siapa di Kak Asep? Yang pertama buat siapa dulu? Oh, Dikta. Ada Diksa terlebih dahulu. Sudah siap Diksa? Melompat. Balik lagi Diksa. Wah, luar biasa ya Diksa. Tapi cuma Diksa aja nih Kak Asep. Ada Arlo, ternyata Arlo juga gak mau kalah dan melompat. Bapak lewat bawah Kak Asep. Wah, ternyata Arlo mau berdiri menggunakan dua buah kaki belakangnya saja. Karena anjing mereka memiliki tulang punggung yang sangat lentur, mereka mampu berdiri menggunakan kedua buah kaki belakangnya saja. Wah, luar biasa ya Arlo. Dan mereka ini merupakan anjing poodle, anjing yang berasal dari benua Eropa. Pada abad ke-16, anjing poodle dikembangbiakan dan sampai saat ini sudah tersebar di seluruh dunia. Dan selanjutnya di sini ada Arlo yang akan berkolaborasi dengan satu buah hula hoop. Balik lagi Arlo. Balik di punggung. Satu kali lagi Arlo. Loh. Kok malah mau digendong si Kak Asep? Manja banget ya Arlo ya. Dan mereka ini merupakan anjing poodle, anjing tercerdas nomor 2 di dunia setelah anjing border collie. Dan selanjutnya ada siapa lagi nih Kak Asep? Ada Diksa. Di sini ada Diksa yang akan bermain dengan satu buah silinder. Sudah siap Diksa? Hati-hati Diksa.
Hati-hati Diksa, sedikit lagi. Dan sudah sampai, wow. Tapi jangan ditiru ya adik-adik, nanti bahaya kalau ditiru. Dan selanjutnya di sini ada siapa lagi nih Kak Asep? Di sini ada Lili. Ada Lili yang akan memperlihatkan aktivitas normal behavior dari anjing ketika mereka sedang membersihkan tubuhnya dari kutu ataupun kotoran. Dan mereka akan berrolling-rolling seperti ini. Biasanya itu di atas pasir ataupun tanah. Bagaimana Lili? Wow, luar biasa ya Lili. Dan selanjutnya ada apa lagi nih Kak Asep? Dan untuk sebagai persembahan puncak di sini akan dihadirkan ada pasukan baris berbaris dari anjing poodle Royal Safari Garden. Pertama ada Diksa, kedua ada Arlon, ketiga ada Lili, dan yang paling kecil ada Lucy. Datang berpegangan. 1, 2, 1, 2, 3. Datang berpegangan Arlon. Jangan lupa balik kanan. Dan yang terakhir, lambaikan tangan adik-adik. Bye-bye. Baik, itu persembahan dari anjing poodle bersama Kak Asep. Terima kasih Kak Asep. Nah, tentunya di Royal Safari Garden tidak ada hanya anjing poodle saja. Kami pun memiliki ada anjing border collie, Siberian Husky, dan Alaskan Malamute yang nanti Anda bisa lihat di area belakang, tepatnya di samping eksibit gajah Sumatera. Baik, bagaimana semuanya, masih semangat? Waduh, masih mau lanjut? Lanjut ya, karena sebagai persembahan puncak akan kami hadirkan burung hornbill. Indonesia merupakan negara mega biodiversity yang memiliki keanekaragaman flora, fauna, dan juga hayati yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan di sini telah hadir salah satu fauna Indonesia. Ini merupakan burung enggang cula atau burung rampung badak. Mereka ini berasal dari pedalaman Kalimantan dan tersebar hingga Pulau Jawa dan juga Sumatera. Namun sayangnya untuk saat ini habitat dari burung enggang cula hanya dapat ditemukan di hutan pedalaman Kalimantan saja, karena burung ini sudah menjadi burung yang terancam punah. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan burung enggang cula ini sudah terancam punah, seperti ada kebakaran hutan, penebangan pohon atau fungsi alih hutan, ada perburuan secara liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan tentunya ada faktor alami yang menyebabkan burung enggang cula ini sudah terancam punah, karena mereka adalah satwa bermonogami atau satwa yang setia terhadap satu pasangannya saja seumur hidupnya. Jika salah satu pasangannya mati, mereka tidak akan mencari pasangan yang lainnya seumur hidupnya. Dan daerah burung enggang cula pun dijadikan lambang kesetiaan oleh suku pedalaman Kalimantan. Dan burung enggang cula pun dianggap suci karena dipercayai merupakan burung titisan para leluhur. Mereka mampu menghubungkan antara alam gaib dan alam nyata. Dan bisa kita lihat, bentangan sayap dari burung enggang cula ini sangat lebar, itu bisa mencapai 1,5 meter. Dan itu memudahkan untuk burung enggang cula terbang dari satu gunung ke gunung yang lainnya dengan jarak 100 km per harinya. Dan tentunya itu untuk mencari makanan. Ada makanan dari burung enggang cula ini seperti buah-buahan, seperti buah ara, buah pisang, ataupun buah pepaya. Dan akan kami panggil kenalan pemain putra kami untuk membedakan jantan dan betinanya. Kira-kira di sini ada yang tahu bisa dilihat dari apanya? Dari apanya Bu? Matanya. Kalau yang jantan warnanya apa? Warnanya merah, betul ya. Nah, untuk yang di bawah sama Mas Ali ini merupakan burung enggang cula yang jantan. Mereka memiliki bola mata berwarna merah, lingkar matanya berwarna hitam. Dan jika yang betina, mereka memiliki bola mata berwarna putih dan lingkar matanya berwarna merah.
Dan postur tubuh sang jantan itu lebih besar dari postur tubuh sang betina. Sesekali mereka pun akan turun ke permukaan untuk mencari makanan. Dan mereka memiliki cara jalan yang unik. Mereka akan berjalan dengan cara melompat-lompat. Mereka akan berjalan dengan cara melompat-lompat seperti ini. Atau sesekali mereka pun akan menggeleng-gelengkan kepalanya untuk mendeteksi apakah ada makanan yang bisa mereka makan. Dan hal paling menarik dari burung Enggangchula ini, mereka adalah satwa zukori atau satwa penebar benih, di mana mereka akan memakan buah beserta bijinya, namun mereka tidak mampu mencerna bijinya secara sempurna. Dan ketika burung Enggangchula ini mengeluarkan kotoran, mereka pun akan mengeluarkan biji yang mereka makan. Dan secara tidak langsung itu mereka sedang menebarkan benih-benih baru di hutan Kalimantan. Dan rasanya belum lengkap tampilnya burung Enggangchula jika belum ada yang berinteraksi langsung dengan burung Enggangchula kami. Satu orang dewasa yang ingin dihigang burung Enggangchula ada? Ibunya boleh? Jika sudah turun mau tidak duduk kembali ya ibu, siap dengan segala resikonya. Baik, selamat siang ibu. Dengan ibu siapa? Ibu Eri. Sebelumnya sudah pernah dihigangi burung sebesar ini? Belum pernah. Kita informasikan dulu ya ibu. Burung ini tidak hanya memakan buah, namun mereka juga memakan daging. Jika terjadi apa-apa kami tidak bertanggung jawab, setuju ibu? Kita hanya sediakan ambulannya saja. Baik, sudah siap ibu? Ibu yang sudah berdiri di sebelah sini, boleh menghadap ke saya. Tangan kanannya diluruskan. Jika burungnya sudah hinggap, mohon untuk tidak dielus. Dan di sana ada burung Enggangchula yang jantan. Dan langsung saja, waduh, dilewati. Kembali mengambil ancang-ancang terlebih dahulu. Boleh diturunkan terlebih dahulu. Boleh diangkat kembali? Serius? Kembali mengambil ancang-ancang. Dan langsung saja masih dilewati. Waduh, kenapa ini ya? Tiga, boleh dong kita tepuk tangannya. Ibunya mari menghadap ke depan. Bagaimana nih bu, rasanya dihigangi burung sebesar ini? Berat ya, berat bu. Beratan mana sih bu sama menahan rindu? Waduh, beda lagi dong ya. Bobot dari burung Enggangchula ini bisa mencapai 2-4 kg. Jadi hanya orang dewasa lah yang dapat dihigangi burung sebesar ini. Baik, terima kasih ibu ya. Silakan kembali ke tempat duduk ya. Dan para pengunjung, tampilnya burung Enggangchula menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Boleh minta tepuk tangannya yang terakhir? Terima kasih. Dan sebagai persembahan puncak, di sini akan dimeriahkan oleh aktivitas normal behavior dari tampilnya sekelompok bebek-bebek alabio yang berasal dari Kalimantan. Dan para pengunjung, bisa kita lihat saat pada manusia saya hidup bersamaan dan juga berdampingan. Sayang seribu sayang, saya sudah persembahan pada siang hari ini. Tentunya yang kita harapkan bukan hanya sekedar tontonannya saja, melainkan mengedepankan kepada program pendidikannya, agar kita semua bisa peduli terhadap satwa-satwa yang terancam punah, khususnya ada di Indonesia. Karena sekali punah mereka tidak akan tercipta kembali. Kita peduli maka mereka pasti lestari. Save our planet and save our world. Dan di sini telah tampil para pemain kami yang akan memberikan salam hormat untuk Anda semuanya. Dan tak lupa terimalah salam hormat dari kami. Baik para pengunjung, terima kasih atas kunjungan dan partisipasi Anda. Selamat menikmati hari libur Anda kembali. Saya Nurul Fadila pamit undur diri. Stay safe and stay healthy. Royal Safari Garden selalu di hati. Sampai jumpa kembali. Bye bye. Terima kasih.